Selamat pagi Bu Oni, Bu Amel, Pak Beda, dan Bu Lilis. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota Jawa Timur ialah kota Surabaya. Luas wilayahnya yakni 47.803,49 km persegi. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Berikut beberapa klasifikasi wilayah formal yang ada di Jawa Timur. Pertama, Jawa Timur memiliki beberapa pegunungan yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagai contoh, di sebelah tenggara Madiun terdapat Gunung Wilis dan Gunung Liman, dan masih banyak pegunungan lainnya. Kedua, Jawa Timur juga memiliki wilayah daerah pesisir seperti Kabupaten Tuban, Lamongan, dan masih banyak lainnya. Ketiga, beberapa wilayah kapur juga tersebar di Jawa Timur, yaitu Bukit Batu Putih, Sumeneb, dan masih banyak lagi lainnya. Keempat, Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 21 sampai 34 derajat Celcius. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, dan bahkan di daerah Ranupani atau lereng Gunung Semeru, suhu bisa mencapai minus 4 derajat Celcius yang menyebabkan turunnya salju. Selanjutnya, wilayah fungsional Jawa Timur. Pertama, kawasan Gerbang Kertosusilo di Jawa Timur, yang merupakan contoh dari wilayah fungsional karena kawasan ini terdiri dari beberapa kota yang saling berhubungan dengan kota Surabaya sebagai pusatnya, dan kota-kota lain mendukung kegiatan utama yang ada di kota Surabaya. Kawasan Gerbang Kertosusilo ini terdiri dari kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Wilayah Gerbang Kertosusilo merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. Yang kedua, daerah wisata Jawa Timur seperti Pantai Gondomayit di Blitar, Pantai Rowo Indah atau lebih dikenal dengan Pantai Gua Cina di Malang, dan masih banyak lagi pantai lainnya yang merupakan wilayah fungsional Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, daerah perkebunan teh di Jawa Timur yang luas seperti kebun teh Gambir di Jember, Dan masih banyak kebun teh lainnya. Berikutnya, kami akan menjelaskan analisis percepatan pertumbuhan provinsi. Jawa Timur sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jawa Timur merupakan provinsi ladang minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 2021, PT Perusahaan Gas Negara Tbk melalui afiliasinya PT Saka Energi Indonesia, anak usaha di bidang hulu minyak dan gas bumi, berhasil mencatatkan penambahan produksi minyak dan gas bumi sebesar 7.300 barel, setara minyak per hari dari 5.700 BOEPD menjadi 13.000 BOEPD dari wilayah kerja Pangkah, Madura, dan Jawa Timur. Teori yang berkaitan dengan perkembangan Jawa Timur adalah teori neoklasik dan teori export base. Teori yang kedua adalah teori export base. Nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada Maret 2021 mengalami kenaikan 17,94% atau mencapai 2 miliar dolar AS dibanding Februari 2021 yang hanya 1,70% dolar AS. Terdongkrak ekspor sektor non-migas yang menyumbang sebesar 91,93%. Dari peta penggunaan lahan Jawa Timur, banyak dibangun daerah pemukiman yang berpusat di Surabaya, serta dari sektor industri banyak yang berpindah dari Surabaya ke daerah Pasuruan dan Mojokerto. Hal itu juga menunjukkan lahan sebanyak 75% di Surabaya digunakan sebagai daerah bisnis dan pemukiman padat penduduk, membuat daerah industri bergeser. Bahkan daerah pegunungan dan wisata Kota Malang dan Batu menjadi daerah padat penduduk berupa tempat wisata dan tempat singgah penduduk. Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan sosial, yaitu masakannya menjadi terkenal, seperti rawon yang dinobatkan sebagai sup paling enak se-Asia versi tes Atlas. Yang berikutnya yaitu bakso, yang menjadi salah satu favorit para wisatawan asing saat berwisata di Indonesia. Perubahan sosial yang kedua, yaitu bahasa Jawa menduduki urutan ke-11 terbesar pada deretan bahasa dunia. Pengguna bahasa Jawa terdapat 75,2 juta orang. Dampak globalisasinya yaitu bahasa Jawa sebagai bahasa nasional mulai dikenal oleh dunia internasional. Meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Jawa, pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Jawa, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Jawa. Perubahan sosial yang ketiga, yaitu terdapat 4 tarian tradisional Jawa Timur yang popularitasnya mendunia, yaitu Tari Riap Ponorogo yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Tari Tenggul yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Tari Tenggul sendiri pernah dipentaskan dalam event Tenggul International Folklore Festival 2019 yang berskala internasional. Tari Gadrung khas Banyuwangi, dan Tari Remo yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Tarian Remo sering ditampilkan dalam festival seni daerah sebagai upaya melestarikan budaya Jawa Timur, dan tarian ini juga ditampilkan untuk menyambut tamu, terutama tamu negara. Dampak globalisasinya yaitu menambah kekayaan budaya dalam bidang seni tari, memicu kreativitas seniman lokal, mendorong keterlibatan kaum muda dalam tarian Jawa Timur. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kerangka berpikir berdasarkan perkembangan Society 1.0 hingga Society 5.0. Nah, Society 1.0 sendiri merupakan era di mana penemuan mesin uap pada abad ke-18 yang dipakai untuk proses produksi barang tekstil. Ini menjadi akhir untuk peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga hewan dan manusia. Lalu pada Society 2.0 terjadinya pada awal abad 20,
di mana diawali dengan penemuan tenaga listrik dan produksi mobil secara massal. Lalu di Society 3.0, munculnya mesin seperti komputer dan robot membantu manusia dalam memproduksi serta melakukan berbagai hal. Lalu Society 4.0, era ini di mana manusia saling berkomunikasi dan melaksanakan tugasnya dengan memanfaatkan teknologi yang bernama internet. Lalu di Society 5.0, era di mana yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik, seperti mengatur keseimbangan, kemajuan ekonomi, penyelesaian masalah sosial menjadi lebih mudah, terutama dalam memperluas prospek kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kemajuan iptek Jawa Timur di bidang ekonomi, transportasi, pariwisata, dan pendidikan. Pada 20 Desember 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan 4 ruas tol Trans Jawa seksi Jawa Timur, memberikan efek positif bagi ekonomi Jawa Timur karena mendorong munculnya banyak kawasan ekonomi baru yang berpusat pada kegiatan ekonomi menengah kecil atau UMKM, hingga bermunculan kawasan industri di sepanjang jalur Trans Jawa. Yang kedua di bidang transportasi, dimulai semenjak sejarah perkeretaapian di Indonesia, yaitu pencangkulan jalur kereta api pertama Semarang Solo Yogyakarta di Desa Keminjen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 17 Juni 1864, di mana dulu teknologinya sangat tradisional. Untuk membeli tiket harus mengatur di loket. Sekarang adalah sistem tiketing online dan muncullah beberapa aplikasi sehingga memudahkan para masyarakat untuk melakukan transportasi. Lalu juga akan munculnya kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya yang ditempuh dalam waktu hingga 5 jam. Nah, yang ketiga di bidang pendidikan, dampak iptek bagi pendidikan, munculnya e-learning bagi masyarakat dalam mempermudah proses pembelajaran secara daring. Dari semua dampak kemajuan iptek yang sudah kami sebutkan di atas, tentunya ada dampak negatif pemanfaatan iptek dari berbagai bidang, yaitu pertama dari bidang pendidikan. Siswa menjadi malas belajar dan pengeluaran bertambah karena media belajar saat ini sangat memerlukan bantuan kuota internet. Nah, yang kedua, dampak negatif memanfaatkan iptek pada bidang ekonomi. Terjadinya pengangguran karena teknologi semakin berkembang sehingga berdampak pada pengangguran tenaga kerja. Lalu yang ketiga, dampak negatif memanfaatkan iptek pada bidang sosial dan budaya. Pola interaksi pada kehidupan manusia saat ini berubah, yang dulunya berkomunikasi secara langsung berubah menjadi secara visual atau menggunakan gadget dan media sosial, membuat orang sibuk dengan dunia sendiri, serta membuat mereka saling tidak berkomunikasi secara langsung. Lalu untuk potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur, khususnya di bidang ekonomi, mereka berkembang pesat di kota Surabaya karena nantinya banyak orang yang akan berinvestasi di kota Surabaya, contohnya seperti trading saham. Alasannya karena Surabaya menjadi kota metropolitan terbesar kedua dan terpadat di Indonesia. Selain itu, Surabaya telah berhasil menarik investor asing yang tak hanya berbisnis di kota Surabaya. Kota Surabaya sendiri juga dinilai kaya dari segi sumber daya manusia yang berada sekitar 2,8 juta populasi manusia. Dan Surabaya memiliki infrastruktur yang baik untuk berbisnis, termasuk transportasi dan perjalanan lokal maupun internasional. Dalam mencatat data keuangan, Provinsi Jawa Timur menggunakan teknologi aplikasi SP2D Daring, Surat Perintah Pencairan Dana Online, yang merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Jawa Timur juga menerapkan sistem paperless, di mana dokumen-dokumen dan data-data akan dikonversi ke dalam bentuk digital file dan disimpan ke dalam digital storage dan digital signature OPD, yaitu teknologi untuk meningkatkan keamanan jaringan untuk memastikan bahwa data tersebut adalah asli. Penggunaan tanda tangan elektronik ini disosialisasikan kepada organisasi perangkat daerah OPD. Selanjutnya, Jawa Timur juga menggunakan aplikasi e-evaluasi APBD kabupaten atau kota sebagai inovasi percepatan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan secara elektronik. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Timur Jumadi mengatakan, aplikasi yang diluncurkan ini merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Penerapan sistem ini selain mengubah kebiasaan penggunaan kertas menjadi digital, juga dipastikan akan lebih cepat dan transparan dalam merencanakan dan menyusun anggaran daerah pada setiap levelnya. Konektivitas ini menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai, sehingga integrasi sistem mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, hingga evaluasi dapat dilakukan secara online. Dari tabel laporan operasional untuk tahun 2018 hingga 2019 dapat diketahui bahwa Jawa Timur mengalami defisit. Karena defisit, maka defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya, penggunaan cadangan penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Cukup sekian informasi tentang Jawa Timur dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.